Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran 4, ayo membayar zakat. Ini ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang membayar zakat. Ayo membayar zakat. Pada pembelajaran ini nantinya kita akan mempelajari yang pertama memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Amati gambar berikut ini. Yang pertama gambar dua orang anak membayar zakat, dan gambar berikutnya yaitu transaksi jual beli di pasar. Lalu gambar berikutnya bekerja di kantor dan bertani. Tahukah kalian bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tetapi ada juga dinamakan dengan zakat mal atau zakat harta benda. Memahami makna zakat, ada lembaga lazis. Lembaga lazis ini menerima infak, sedekah, dan zakat. Setiap bulan Ramadan, Riri selalu mengajak Fadil, adiknya, untuk membayar zakat di masjid dekat rumahnya. Fadil, yuk kita siap-siap pergi ke masjid membayar zakat fitrah, ajak Riri kepada adiknya. Fadil masih senang bermain mobil-mobilan sehingga enggan menyahut. Kemudian Riri menghampiri Fadil sambil berujar, "Fadil, ayo dong siap-siap ke masjid untuk membayar zakat fitrah." "Iya kakak." Fadil ingat, kan sekarang sudah akhir bulan Ramadan. Riri dan Fadil membawa 2,5 kg beras yang sudah dipersiapkan ibunya. Kedua kakak beradik yang masih duduk di sekolah dasar itu mohon izin kepada ibunya untuk ke masjid membayar zakat fitrah. "Bu, Riri dan Fadil berangkat ke masjid," ujar Riri kepada ibunya yang sedang menjahit. "Hati-hati di jalan ya nak," pesan ibunya kepada Riri dan Fadil. Riri dan Fadil menuju Masjid Al-Barkah untuk membayar zakat fitrah. Di tengah jalan, Fadil bertanya kepada kakaknya, "Kak, aku belum mengerti zakat itu apa?" tanya Fadil yang baru duduk di kelas 3 kepada kakaknya Riri yang sudah duduk di kelas 6 SD. Kata Bu Mila, guru agama kita, menurut bahasa zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jawab Riri. "Oh begitu ya kak, tapi kenapa kita harus membayar zakat?" tanya Fadil lagi kepada Riri. Kata Bu Mila, setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Kok kita sekarang bayar zakat fitrah? Kan kita belum mampu cari uang. Kata Bu Mila, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Lagi pula yang menanggung zakat fitrah orang tua kita. "Oh begitu ya kak," ucap Fadil. "Fadil, ayo masuk ke masjid," ajak Riri kepada adiknya untuk masuk ke masjid. Di dalam masjid sudah banyak orang yang ingin membayar zakat kepada panitia zakat. Nah, sikap kebiasaan, aku siap membayar zakat tepat waktu. Macam-macam zakat. Nah, nantinya kita akan mempelajari dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta benda. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya.
Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri atau sholat Id. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000. Jadi jawabannya sebesar 34 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta tersebut yaitu Rp850.000. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal. Nah, di sini ada beberapa syarat wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut milik sendiri. Berikutnya jenis harta yang dizakati. Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakatkan seperti perhiasan emas dan perak yang disimpan, uang simpan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, hasil pertanian, binatang ternak, barang temuan, misalnya perhiasan uang logam yang terbuat dari emas dan sebagainya. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Nah, di sini ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Di antaranya yang pertama orang fakir, berikutnya orang miskin, pengurus zakat atau amil, mu'allaf, orang berutang, orang yang berjuang pada jalan Allah, yang ketujuh hamba sahaya, yang terakhir nomor 8 Ibnu Sabil, itu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Misalnya kita memiliki teman yang ingin bersekolah tetapi tidak memiliki biaya, nah seperti itu.
Untuk lengkapnya kalian bisa baca sendiri ya pengertian-pengertian dari orang yang menerima zakat tersebut. Sikap kebiasaanku, aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Hikmah berzakat. Nah, zakat itu membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, mendorong manusia untuk bersikap jujur, serta mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ada tugas. Kalian mendapat tugas untuk bekerja kelompok memecahkan masalah. Mana masalahnya? Nah, di sini ada materi diskusi. Ada pada halaman 39 pada halaman paling bawah. Rangkuman. Nah, di sini apa saja yang telah kita pelajari. Kalian bisa membacanya sendiri, rangkuman pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Pada halaman 40 yang paling bawah di sini ada soal-soal pertanyaan. Nah, saya akan memperbesar soal-soal atau tampilan soal-soalnya ya. Yang pertama, jelaskan makna zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah. Menurut bahasa, membersihkan; menurut istilah, mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah ialah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan atau orang yang wajib menerima zakat. Tadi ada 8 golongan ya. Berikutnya, mengapa umat Islam perlu membayar zakat mal? Karena umat Islam ingin membersihkan harta yang dimiliki dengan mengeluarkan hak fakir miskin. Jelaskan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tadi ada emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, harta perniagaan atau harta jual beli, hasil pertanian, barang temuan, binatang ternak, dan sebagainya. Jelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, orang terlilit hutang, mu'allaf, amil zakat, orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Ada 8 golongan ya teman-teman, orang yang berhak menerima zakat. Setelah itu, pada halaman 41, tanggapan pernyataan di bawah ini dengan jujur dan tanggung jawab. Aku siap menyerahkan sendiri zakat fitrah kepada amil zakat. Saya setuju. Aku percaya zakat fitrah dapat menggembirakan hati pemulung tua itu. Nah, di sini saya pun juga setuju. Aku percaya membayar zakat dapat menjadikan jiwa bersih. Saya juga setuju. Aku peduli kepada orang yang ada di sekitarku. Di sini pun saya juga setuju. Aku percaya amil zakat akan menyalurkan hasil perolehan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saya juga setuju ya teman-teman. Nah, seperti ini contoh dari pengisian pernyataannya. Ini pada halaman 41 paling atas ya teman-teman. Lalu isilah atau lengkapi pernyataan dalam kolom di bawah ini menjawabnya secara individu ya teman-teman. Contoh, zakat hasil kelapa sawit digolongkan sebagai zakat mal. Berzakat dengan menggunakan beras disebut zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kg beras atau 3,5 liter ya tadi. Lalu ibadah zakat terdapat di dalam rukun Islam. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Zakat fitrah anak dibayarkan oleh orang tua. Hukum membayar zakat adalah wajib ya, benar sekali. Zakat sapi digolongkan sebagai zakat mal ternak. Berzakat dengan menggunakan gandum disebut
zakat mal pertanian. Berikutnya kolom terakhir, amil zakat bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam benar. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Catatan orang tua peserta didik. Pada bab ini putra-putri kita sedang mempelajari ayo membayar zakat. Orang tua hendaknya mendampingi atau memantau putra-putrinya belajar sehingga putra-putrinya mendapat arahan yang memadai di luar kelas. Dengan demikian dalam diri anak terbangun pengetahuan, sikap positif dan keterampilan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan di dalam penyampaian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.